Ya, shalom teman-teman. Selamat datang di ibadah persekutuan Jumat hari ini. Perkenalkan, nama aku Nathan dari Statistika 2019 yang akan menjadi MC kalian untuk hari ini. Sebelumnya, mari kita awali ibadah hari ini dengan bersaat teduh dan dilanjutkan dengan doa. Saat teduh dipersilahkan. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu yang telah Engkau berikan pada kami setiap hari sehingga kami dapat berkumpul pada PJ hari ini untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Kami akan berdoa. Kami mau berdoa untuk kehadiran-Mu pada ibadah hari ini. Semoga pada hari ini kami dapat lebih mengenal-Mu dan dapat belajar hidup di dalam-Mu. Kami juga mau berdoa untuk kelancaran PJ hari ini dan juga untuk Bang Rey yang akan memberitakan firman Tuhan kepada kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, meski kita hidup dengan penuh dosa, sering berbohong, sering menyakiti sesama, sering iri hati. Namun karena besar kasih Yesus kepada kita, sehingga ia mengorbankan darahnya demi kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat. Untuk itu, mari kita mengaku dosa kita dengan mengangkat pujian, meski tak layak diriku. Teman-teman, aku persilakan untuk kita bersama-sama mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Tuhan. Coba kita ingat-ingat kembali hal-hal yang mungkin tidak berkenan di mata Tuhan. Mungkin kita berbohong, mungkin kita berkata sesuatu yang menyakiti sesama, mungkin kita negatif thinking ke teman atau saudara, atau hal-hal lain yang kalian rasa dapat membuat kalian dapat hidup jauh dari Tuhan. Karena pada 1 Yohanes 1 ayat 9 berfirman, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita melanjutkan bernyanyi ke bait ketiga.
Kepada Bang Rey dipersilakan untuk memimpin doa firman. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami datang mengakui segala keberdosaan dan kelemahan kami di hadapan-Mu, dan kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan adalah Tuhan yang mau menghampiri, mau menopang, mau menyucikan, menguduskan kami melalui pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus di kayu salib. Dan Engkau Tuhan yang mau menuntun kami menjalani hidup yang berkenan, hidup yang memuliakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan, dan kami menyembah nama-Mu yang besar dan ajaib. Tuhan, kami bersyukur kesempatan kami boleh beribadah bersama sore hari ini, dan kami berdoa kiranya melalui perenungan firman-Mu, melalui setiap pujian, doa yang akan terus kami sama-sama lakukan dari apa yang Tuhan ajak untuk boleh kami jalani bersama dengan-Mu. Dan itu tolong kami Tuhan, kiranya kuat kuasa dari Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk melakukan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke. Shalom teman-teman, selamat sore. Sebelumnya aku sangat meminta topangan doa teman-teman karena internetku itu rada nggak stabil. Jadi dari siang aku juga tadi isi pelayanan dan rada nggak stabil. Jadi aku sangat memohon teman-teman mendoakan supaya aku boleh men-sharingkan firman dengan baik. Dan seandainya pun nanti misalnya tiba-tiba aku live atau nggak, misalnya lah terputus, tolong jangan panik. Oke, teman-teman, hari ini kita akan sama-sama merenungkan tentang satu bagian firman. Kalau pengurus memberikan judul ini ya, Jesus Came a Whole New Life. Kalau teman-teman ikutin pembahasan minggu lalu, rangkaian PJ PIPA ya, kalau disebutnya, teman-teman kita udah belajar bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan melalui anugerah penebusan yang Yesus genapi di kayu salib. Dan sekarang pertanyaannya, lalu mau ngapain? Kayak gitu ya. Dulu aku juga kadang-kadang bertanya gitu ya, kalau Yesus tujuannya menyelamatkan, dan kemudian aku sudah percaya bahwa di dalam Yesus lah aku bisa selamat, pertanyaannya, ya udah terus mau apa gitu ya. Kadang-kadang aku berpikir, ya udahlah gitu, kalau emang tujuannya menyelamatkan, udahlah mati aja ketemu Tuhan gitu ya. Maksudnya ngapain lagi tetap hidup menjalani aktivitas, terus kemudian mungkin melihat penderitaan, melihat dosa, bahkan aku sendiri pun masih kemudian bergumul lagi dengan dosa gitu ya. Kenapa Tuhan izinkan? Kalau memang tujuannya menyelamatkan, aku percaya ya sudah, Tuhan tolong gitu, selamatkan, ya udahlah gitu, selesai aja. Jadi itu tujuannya kan, selamat dan bersama Tuhan. Tapi ternyata enggak. Ketika kita percaya kepada Kristus, Tuhan. Nah, karena itu aku bertanya gitu ya, terus mau ngapain dong? Nah, teman-teman, mungkin pertanyaan yang sama yang juga perlu terus kita pikirkan dan renungkan. Kemudian kalau memang aku sudah diselamatkan, what now? Lalu ngapain kita? Apakah kita cuma nunggu sampai akhirnya kita masuk surga atau seperti apa? Nah, teman-teman, aku ajak kita untuk lihat dari satu bagian firman. Teman-teman, kalau ada kitab boleh sambil lihat Kolose pasal yang ketiga, ayat 5 sampai 17. Aku juga udah tampilin di slide. Teman-teman, tapi kalau kalian bisa sambil buka Alkitab, itu akan menolong, karena akan masuk kalau aku jelasin, teman-teman bisa sambil lihat ya, di Alkitab teman-teman. Ya, ayat 5 sampai 17. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu.
Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sore hari ini. Teman-teman, yang kita baca adalah penggalan surat dari Paulus kepada jemaat Kolose. Dan kalau teman-teman ikutin pembacaan tadi, teman-teman akan lihat salah satu kalimat kesimpulan atau inti dari bagian yang kita baca itu ada di ayat 9 ya. Karena kamu telah intinya meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Paulus bilang kepada jemaat Kolose, di dalam Kristus kamu telah menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Nah, kalau teman-teman lihat, ini menjadi kesimpulan khotbahku hari ini, tapi ada satu kata yang menjadi landasan. Kenapa kamu telah menanggalkan manusia lama dan telah mengenakan manusia baru? Kalau teman-teman lihat di ayat 5, ada tulisan karena itu. Di 3 ayat 5, di ayat perikop pertama, ayat pertama yang kita baca. Karena itu. Dan namanya surat, kalau teman-teman nulis surat, kan pasti nyambung ya dari atas sampai bawah. Kalau teman-teman lihat, ada beberapa kali karena itu. Di pasal 3 ayat 1, kemudian kalau teman-teman mundur lagi di 2 ayat 16, sampai akhirnya mundur di Kolose 2 ayat 6. Apa yang menjadi landasan kamu telah meninggalkan manusia lama dan telah mengenakan manusia baru? Di Kolose 2 ayat 6, Paulus menuliskan seperti ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Paulus mau bilang seperti ini. Teman-teman, atau kita semua gitu ya, kamu yang telah menerima Kristus Yesus, karena kamu telah menerima Kristus Yesus, karena Yesus telah dengan penuh kasih, dengan penuh anugerah menghampiri, menjumpai, menebus, menyelamatkan di saat kita sedang melawan Dia, sedang durhaka, sedang seteru, itu Roma 5 ayat 5 sampai 10. Karena Kristus telah menghampiri dan menyelamatkan kita dan kamu telah menerima Dia, maka kamu telah meninggalkan manusia lama dan telah mengenakan manusia baru. Saya simpulkan sederhana seperti ini, teman-teman, kalimatnya. Teman-teman, Tuhan menerima kita apa adanya. Itu yang kita pelajari minggu lalu. Tuhan menerima kita apa adanya. Kamu nggak perlu jadi baik dulu. Kamu nggak perlu jadi mengusahakan perbuatan baik untuk diselamatkan. Sebaliknya, di dalam segala kebobrokan, keburukan, keberdosaan kita, Tuhan mau memberikan anugerahnya, menyelamatkan melalui karya Kristus Yesus di kayu salib. Tuhan menerima kita apa adanya. Tapi di sini kabar baiknya, bukan cuma Tuhan menerima kita apa adanya, Ia tidak akan pernah rela meninggalkan kita terus-terusan apa adanya, terus-terusan begitu. Betul, waktu kita sedang melawan Tuhan, waktu kita sedang berdosa, kasih Tuhan sanggup menerima kita apa adanya. Dan betapa indahnya Tuhan kita
tidak meninggalkan kita, tidak pernah rela tinggalin kita terus-terusan apa adanya. Karena itulah setelah Tuhan menyelamatkan, Tuhan menebus, Tuhan menganugerahkan kasih karunia, Tuhan menjumpai dan menghampiri engkau dan saya, dan kita sekarang memiliki relasi yang baru sama Tuhan. Dia tidak rela tinggalkan kita begitu-begitu aja terus. Karena itulah Ia memproses, Ia membimbing, Ia menuntun kau dan saya. Itulah yang Paulus bilang. Karena kamu telah menerima Kristus, kamu telah menanggalkan manusia lama dan telah mengenakan manusia baru. Dan itulah kalau judul PJ kita simpulkan itu. That's the whole new life. Sama Tuhan diselamatkan bukan akhirnya, tapi justru itu permulaan a whole new life. Nah, bagaimana menjalani hidup yang baru ini? Dibentuk Tuhan. Tuhan yang nggak rela tinggalkan kita begitu terus apa adanya. Teman-teman, di bagian yang pertama, di ayat 5-9, Paulus bilang, Tuhan membentuk atau Tuhan memimpin dan mengingatkan kamu telah menanggalkan manusia lama. Paulus bilang gitu ya di ayat 5, matikanlah. Itu kalimatnya dari kata nekro, dari situlah lahir kata nekrosis itu kalau teman-teman di bidang kesehatan itu seperti sel-sel tubuh yang kemudian mati dan membusuk. Jadi matikan, jangan dikasih makan atau jangan dikasih energi gitu ya, matikan. Di ayat 9, buanglah. Jadi menanggalkan manusia lama itu adalah sebuah sebuah proses gitu ya. Kamu udah nggak manusia lama lagi gitu. Karena itu matikan, buanglah. Apa yang dimatikan, apa yang dibuang? Teman-teman, aku simpulkan dalam dua hal. Yang pertama, matikan manusia lama dalam dirimu. Apa yang Paulus bilang di ayat 8? Matikan ayat 5, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, itu semua penyembahan berhala. Teman-teman lihat, itu semua dari dalam diri ya, cabul, hawa nafsu, nafsu jahat. Dari situlah orang lahir, maksudnya keluarlah sikap-sikap yang mungkin teman-teman bergumul dengan pornografi, teman-teman begitu ambis. Kenapa? Serakah, mau semuanya untung buat aku, mau semuanya yang beneficial untuk aku duluan. Semua yang penting aku dapat duluan. Jadi Paulus bilang matikanlah yang dalam diri, semua yang manusia lama. Tapi juga Paulus lanjutkan di ayat 8, buanglah apa di dalam relasi manusia lama juga. Apa yang di dalam relasi? Di ayat 8, marah, geram, kata-kata kotor, kejahatan, saling mendustai, itu ayat 9. Jadi Paulus bilang di dalam Kristus semuanya baru. Dalam dirimu, di dalam relasimu, tanggalkan manusia lama, matikan, buanglah. Itu yang Tuhan sedang bentuk. Betul Tuhan menerima kita dalam keadaan kita gitu ya. Kita orang-orang yang nafsuan, kita orang-orang yang serakah, kita orang-orang yang jahat, kita orang-orang yang tadi MC kita bilang mungkin sering banget mendustai, perkataan kita nyakitin yang lain, atau bahkan ya dosa-dosa pribadi yang mungkin hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Tuhan terima kita dalam kondisi seperti itu. Tapi Dia tidak pernah rela biarkan kita seperti itu terus. Karena itu Tuhan ingatkan gitu ya melalui surat Paulus kepada jemaat Kolose, matikan, buanglah. Itu hidup lamamu. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Kamu telah diselamatkan. Yesus telah menanggung murka Allah. Karena itu, buang dong. Jangan lakukan lagi. Matikan. Jadi, kalian bisa nangkep gitu ya. Gambaran a whole new life itu bukan serta-merta tiba-tiba jering gitu ya, baru kayaknya magical gitu ya, bukan a whole new life kayak Aladdin gitu ya, ada genie kemudian hidup lamamu kebuang semua, tiba-tiba kamu jadi pangeran dan sebagainya. Tapi ini menjadi sebuah sebuah proses pertumbuhan di mana Tuhan mau dan mampu terlibat dalam hidupmu. Dan proses atau langkah yang pertama, tanggalkan manusia lama. Itu hidup lamamu, mati. Buang dalam diri, matikan, dalam rela berkenan, buang. Kenapa?
Karena sekarang kamu telah mengenakan manusia baru. Teman-teman, manusia baru itu digambarkan seperti apa di ayat 10? Manusia baru itu terus-menerus diperbaharui. Jadi, teman-teman, manusia baru itu selalu di-update gitu, selalu di-upgrade. Terus-menerus diperbaharui sampai kapan? Sampai memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Sampai gambar halik itu siapa? Kalau teman-teman baca surat Kolose, itu adalah serupa Yesus Kristus. Di Kolose 1 ayat 15, kita dibentuk serupa dengan gambar halik, gambar Allah. Siapa gambar Allah yang tidak kelihatan? Yaitu Yesus. Aku simpulkan dengan satu kalimat yang aku catat itu ya. God has not finished with me yet. God has not finished with us yet. Tuhan belum berhenti memproses engkau dan saya. Apa buktinya Tuhan belum pernah berhenti berproses sama saya? Dia selamatkan kau, dia jumpai kita, dan dia menjelaskan, matikan yang ini, dan terus perbaharui hidupmu. Manusia baru yang terus-menerus diperbaharui sampai serupa dengan Kristus. Dan itu adalah perjalanan kita sampai mati. Sampai Yesus datang kedua kali. Teman-teman, izinkan aku simpulkan sederhana seperti ini. Baik atau buruk kondisimu, Tuhan akan terus memperbaharuimu dari dalam keluar. Teman-teman, kalian mungkin orang yang merasa, Bang, aku udah baik kok. Aku udah, maksudnya, aku nggak macem-macem. Aku mengikut Tuhan dengan setia. Puji Tuhan. Tapi aku mau bilang begini, itu akan terus-menerus diperbaharui. Jadi nggak ada yang udah terlalu baik untuk ikut Tuhan. Nggak ada yang udah terlalu jago untuk ikut Tuhan. Tuhan, kalaupun Tuhan anugerahkan kesetiaan, ketaatan sampai saat ini, kasih, Tuhan masih bisa terus perbaharui sampai kasihmu seperti kasih Yesus. Sebaliknya, teman-teman mungkin ada yang datang hari ini, Bang, aku nggak yakin aku bisa berubah. Jujur aja Bang, ada banyak karakter, ada banyak adiksiku, ada banyak dosa-dosa pribadiku yang bahkan aku sendiri nggak tahu caranya keluar. Teman-teman, tidak ada yang terlalu buruk untuk mengikut Tuhan. Tuhan terus-menerus memperbaharui setiap kita yang telah di dalam Kristus. Kenapa? Karena kamu telah meninggalkan manusia lama dan kamu mengenakan manusia baru yang Tuhan terus perbaharui. Jadi teman-teman, saya berdoa a whole new life itu menjadi sebuah perjalanan, menjadi sebuah dinamika relasi sama Tuhan, dan nggak ada yang bisa shortcut itu, nggak ada yang bisa gantikan kamu mengalami proses ini sama Tuhan. Tuhan akan kikis, Tuhan akan ingatkan kamu, tanggalkan manusia lama. Kamu telah lepas manusia lama. Dan Tuhan akan terus, ayo kenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Mungkin sampai saat ini kasihmu sekian. Kemudian ke depan kamu ketemu orang-orang yang annoying, ketemu sikap-sikap yang mungkin membuat kamu marah atau pantas untuk kayak ngomel-ngomel, tapi Tuhan terus perbaharui bagaimana kamu seharusnya bersikap sampai pengetahuan yang benar sesuai gambar haliknya. Nah, bagaimana kebaruan ini? Teman-teman, aku fokus di kebaruannya. Kebaruan ini dilakukan Yesus dengan 3 cara yang aku simpulkan dari surat Kolose. Yang pertama, pembaharuan ini dikerjakan di dalam, yang pertama, komunitas. Teman-teman lihat ayat 11. Apa bukti Tuhan belum selesai sama engkau dan saya? Bukti Tuhan belum selesai, bukti Tuhan masih terus memperbaharui engkau dan saya, adalah Tuhan menempatkan kita dalam komunitas. Itu ayat 11. Dalam hal ini, nggak ada lagi orang Yunani, nggak ada lagi orang Yahudi, nggak ada lagi sekat-sekat pemisah. Karena Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Artinya apa? Teman-teman, manusia baru kita itu dibangun apa kebaruan yang Tuhan kerjakan. Tuhan berikan komunitas. Dan itu kan saya bilang ya, PO MIPA inilah bukti God has not finished with you yet. PO MIPA inilah, KTB, PIPA, kelompok kecil yang teman-teman punya adalah bukti Tuhan gak rela tinggalkan teman-teman apa adanya begitu terus. Dan Carson menyimpulkan, we are band of natural enemies. Kita ini sebenarnya sekumpulan
orang-orang yang sebenarnya bisa aja kalau mau berantem tuh bisa aja kita cari-cari gitu. Mau selisih-selisih, mau cari beda tuh bisa aja kita cari-cari. We are a band of natural enemies. Tapi di dalam Kristus kita bisa love one another for Jesus' sake. Kita bisa mengasihi karena Kristus telah mengasihi. Dan teman-teman, kalian lihat di ayat 12 sampai ayat 14, disitulah relasi baru dengan sesama. Yang tadinya marah, geram, saling mendustai, fitnah. Sekarang kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, pengampunan. Teman-teman, itu semua adalah relasi gitu ya, dalam hal apa ya, relational virtue. Teman-teman, pembaharuan pertama, bukti Tuhan belum selesai samamu. A whole new life yang Tuhan bangun adalah engkau dan saya berada di dalam komunitas. Yang kedua, bukan cuma komunitas, dari situ Tuhan akan membangun atau memperbaharui kondisi diri dan hati kita. Teman-teman, lihat ayat 15. Ya, Paulus mengingatkan jemaat Kolose gitu ya. Damai sejahtera Kristus sekarang memerintah dalam hatimu. Teman-teman, ada banyak yang bisa kita pusingin. PJJ kita, pelayanan kita, kondisi di rumah, landscape ekonomi yang mungkin mempengaruhi pekerjaan orang tua kita, kesanggupan kita sendiri, bisa nggak ya aku ngikutin studi kuliah kayak begini. Tadi Kak Jestum bilang minggu depan ngumpulin skripsi kayak gitu ya, belum ada judul. Banyak banget yang bisa kita pusingin dan memang perlu kita pusingin. Tapi pembaharuan yang Tuhan bangun, manusia baru yang terus-menerus diperbaharui, adalah pembaharuan hati, damai sejahtera. Betul kamu sibuk, betul ada banyak tanggung jawab, tapi hatimu damai sejahtera. Damai sejahtera bukan berarti nggak ada masalah, tapi kamu tahu kepada siapa kamu percaya, kepada siapa kamu berpegang. Dan dari situ kamu bisa mengusahakan semuanya dengan sebaik mungkin. Tuhan juga berikan firman. Apa pembaruan kondisi diri kita? Ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus, yaitu firman Tuhan, diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Teman-teman, cara Tuhan memperbaharui adalah Tuhan berikan perkataan Kristus yang sangat kaya, dan itulah yang terus-menerus memperbaharui. Itulah yang menolong kita harus melakukan hal seperti apa, bertindak seperti apa, sebagai anak di rumah seperti apa, sebagai sahabat di kampus seperti apa, sebagai mahasiswa di jurusanmu seperti apa. Itu cara Tuhan has not finished with us yet. Dia memberikan firman-Nya, dan firman-Nya itu tinggal dengan segala kekayaannya di antara kamu. Teman-teman, dari situ di ayat 16 akhir gitu ya, kita bisa menjadi pribadi yang mengucap syukur kepada Allah. Menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah. Hidup lama kita selalu mencak-mencak. Ada aja yang dimencakin. Pokoknya kalau ditanya, gimana kabarnya? Ada aja gitu yang kayak gitu. Tapi a whole new life menolong kita melihat betul tantangan masih sama. Betul masalah masih ada. Betul kondisi banyak yang nggak pasti. Tapi karena damai sejahtera Kristus memerintah di hatimu, perkataan Kristus tinggal dengan segala kekayaannya, aku bisa melihat, aku belajar percaya, aku belajar melihat dari perspektif Tuhan, dan aku mengucap syukur untuk setiap momen yang Tuhan berikan, baik atau buruk. Itu menolongku terus diperbaharui, semakin serupa dengan gambar haliknya. Dan sekali lagi teman-teman, aku ingatkan, semuanya ini terjadi di dalam konteks komunitas. Teman-teman, perkataan Kristus tinggal di antara kamu. Karena itu teman-teman, izinkan aku ingatkan, kalau teman-teman bergumul, iya bang, aku mau tinggalkan dosa, itu manusia lama, gitu ya, cabul, hawa nafsu, geram, fitnah, marah. Teman-teman, lawannya dosa, itu bukan hanya dengan tidak berdosa. Kenapa? Dosa itu self-centered. Dosa itu ya udah, saya pengen marah, saya pengen luapin, saya pengen orang tahu saya nggak suka, saya mau aman, saya mau nyaman, saya mau dapat semua yang saya pengen. Dosa itu self-centeredness. Cara berhenti memikirkan diri sendiri itu bukan hanya dengan stop memikirkan diri sendiri.
Cara berhenti memikirkan diri sendiri adalah dengan memikirkan yang bukan diri sendiri. Siapa yang bukan diri sendiri? Yaitu others. Siapa others? Adalah Tuhan dan sesama. Karena itu teman-teman, kalau engkau mau menanggalkan manusia lama, memakai manusia baru yang terus-menerus diperbaharui, kamu nggak bisa cuma, ya yang penting gue nggak begini lagi, yang penting gue nggak begitu lagi, yang penting gue nggak itu lagi, yang penting gue nggak ini lagi. Teman-teman, kamu hanya bisa meninggalkan manusia lama ketika kamu mengejar sesuatu, memperhatikan sesuatu yang lain, yaitu Tuhan dan sesamamu. Karena itu, pembaruan Tuhan selalu terjadi di dalam komunitas. Kamu nggak bisa cuma, ya udah, yang penting saya nggak begini lagi. Pasti ujung-ujungnya balik lagi. Hanya ketika matamu selalu memandang kepada Tuhan dan rekan-rekan sekitarmu, dan rekan-rekan sekitarmu dengan uniknya membantu kita memandang kepada Tuhan, disitulah pembaruan terjadi. Jadi, dua hal. Sama, manusia lama tinggalkan dua hal. Dalam diri, tadi ya, dan di relasi. Pembaharuan juga terjadi dengan sesama dan dengan diri sendiri. Dan, tapi ada yang ketiga. Dan ini yang menjadi keunikan. Bukan hanya pembaruan di dalam komunitas, di dalam diri, tapi sekarang kita bisa bersaksi. Kalau tadi manusia lama dalam diri bobrok dengan relasi bobrok, ya jelas selesai. Tapi di dalam manusia baru yang terus-menerus diperbaharui, Tuhan berikan komunitas, Tuhan perbaharui kondisi hati dan diri kita, dan dari situ kita bisa bersaksi. Ayat 17. Dalam segala sesuatu yang kamu lakukan, dengan dalam perkataan maupun perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Apa sih artinya melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus? Teman-teman, Bapak John Stott menyimpulkan dengan kalimat sederhana. According to this verse, menurut ayat ini, dalam nama Yesus itu artinya begini, I am to treat my neighbor, saya memperlakukan sesama saya as if I were Jesus Christ. Seperti saya seolah-olah Yesus Kristus. Jadi, dalam nama Tuhan Yesus itu maksudnya apa sih? Saya mewakili, dalam kutip gitu ya, saya mewakili, saya bawa nama Yesus dalam segala perkataan, dalam segala perbuatan, sebagaimana Yesus akan lakukan dan akan katakan, itulah yang akan saya lakukan, itulah akan saya katakan, itulah akan saya kerjakan. Teman-teman, dan ini berlaku untuk semua, gitu ya, segala sesuatu. Kenapa? Because Jesus is Lord of all. Yesus adalah Tuhan atas semua. If He is not Lord of all, jika Dia bukan Tuhan atas segala sesuatu, He is not Lord at all. Dia sama sekali bukan Tuhan. Teman-teman, a whole new life akan menolong engkau dan saya menjadi saksi-saksi Tuhan. Mungkin itu di keluargamu. Mungkin itu di dalam teman sejurusan, teman mabar, teman drakor, teman PUBG, teman Mobile Legend, apapun, dimanapun Tuhan tempatkan. Tuhan bisa pakai kebaruan kamu. Mungkin di gereja, di persekutuan, di UKM, dimanapun Tuhan tempatkan. Kenapa? Karena kamu telah menerima Kristus. Dan Dia tidak akan biarkan kamu terus-terusan apa adanya. Dia berikan komunitas, Dia berikan damai sejahtera dan firman yang mengubah diri muda di dalam. Dan Dia membarui kita menjadi saksinya. Melakukan segala sesuatu, perkataan dan perbuatan, di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu teman-teman, izinkan aku tutup dengan ya cerita pribadi gitu ya. Teman-teman, kalau ditanya a whole new life itu seperti apa? Ini adalah foto kelompok kecilku, KTB-ku, PIPA. Waktu aku dari fisika, angkatan 2010, aku ya mungkin teman-teman yang udah pernah dengar tahun-tahun sebelumnya ya tahu lah ya, di fisika 2010 itu yang Kristen cuma 4 orang. Dan itu cowok semua gitu ya, kering banget, nggak ada yang bisa dilihat. Teman-teman, kami datang dengan segala kebobrokan kami. Kami cowok-cowok yang bergumul dengan pornografi, kami cowok-cowok yang punya masalah dengan orang tua kami, yang satu ditinggal papanya dari TK, yang satu menemukan papanya selingkuh, yang satu
papanya pendeta, mamanya penatua, tapi nggak pernah di rumah. Yang satu papa mamanya udah meninggal. Kami punya segudang marah, rasa benci yang nggak pernah kami olah. Kami datang dengan segala keberadaan kami. Kami nggak pernah minta persekutuan. Kami nggak pernah minta KTB. Nggak pernah kepikiran hal-hal seperti ini. Datang cuma tujuannya udah nilai bagus, cepat lulus, kerja bagus. Masuk MIPA pun itu juga bukan kayak demen-demen banget. Ya udahlah, keterimanya di sini. Ya udahlah, jalanin. Nggak pernah tahu tujuannya mau ngapain, apa yang Tuhan mau bangun dari kesempatan ini. Nggak ada. Kami datang dengan, ya kalau pakai bahasa Paulus, hawa nafsu kami, percabulan kami, keserakahan kami. Dan kami orang yang geram, marah, saling mendusta. Saya ingat banget gitu ya. Pemimpin KTB kami yang baju hijau itu ya, nanya gitu ya, bisa nggak ketemuan? Terus kita janjian, lu jawabnya apa? Lu jawabnya apa? Ya udah deh, sama-sama jawab ini lah, kalau lagi nggak bisa lah, kayak gitu-gitu. Kami benar-benar orang-orang yang ya cuma pantasnya dimukai. Pemimpin kami lagi ngomong di depan gedung B1. Aduh, teman-teman maba belum pernah lihat ya B1 ya. Ntar kalian kalau udah masuk kalian lihat di depan gedung B1 itu. Di depan B1 itu PKK kami lagi ngomong, kami tidur-tiduran. Kami orang-orang tuh yang janjian jam 4, nggak ngabarin sampai jam 4, baru datang setengah 5. Itulah kami. Teman-teman, jujur, kami nggak minta gitu ya, bersyukur. Tuhan nggak terima, Tuhan nggak proses. Saya nggak mungkin ngomong sama teman-teman sore hari ini di hadapan layar teman-teman. Nggak mungkin ada whole new life. Saya udah jalan sama hidup saya sendiri, masuk spiral di dosa-dosa saya sendiri. Nggak mungkin saya ada di sini ngobrol sama teman-teman. Kalau Tuhan nggak terima saya apa adanya, kalau Tuhan nggak proses saya, kalau Tuhan nggak bilang, I am not finished with you, Ray, dan dia berikan komunitas, firman, belajar bersaksi melalui perkataan, perbuatan. Teman-teman, saya nggak kebayang apa yang akan terjadi, dan saya nggak mungkin ada di sini sama teman-teman. Karena itu, pertanyaan terakhir. Oke, tapi itu cerita Bang Ray. Itu cerita Bang Ray. Saya nggak yakin. Saya masih ragu. Mungkin nggak saya bisa, Bang. Mungkin nggak saya sanggup. Saya kalau baca listnya Paulus tadi ya, saya orang yang, ya jujur aja Bang, cabul, najis, nafsu jahat, serakah. Saya orang yang jauh lebih marah, jauh lebih geram, jauh lebih jahat. Kata-kata kotor, fitnah, itu saya Bang. Abang nggak lihat aja, Abang nggak tahu, nggak ada yang mau tahu. Tapi itulah isi saya kalau Abang mau bedah. Mungkin saya jadi orang yang murah hati, rendah hati, lemah lembut, sabar? Apa mungkin Kristus damai sejahtera, Kristus memerintah dalam hati yang berantakan ini? Apa mungkin perkataan Kristus bisa diam dengan segala kekayaannya? Apa mungkin saya bisa mengucap syukur? Masalahnya saya lihat kenyataan hidup saya, banyak yang nggak terjadi sesuai apa yang saya pikirkan. Teman-teman, aku akan tutup dengan satu ilustrasi, satu kutipan yang aku baca. Sir William Temple, dia penulis Inggris kuno, jadi saya edit dikit tulisannya. Dia bilang begini, "It is no good giving me a novel like Harry Potter." Misalnya kamu datang ke saya, kemudian kamu bilang, "Bang Ray, tulis dong novel kayak Harry Potter nih, sebagus ini, sedramatis ini, seimajinatif ini, sekeren ini, seplot twist ini." Aku akan bilang, saya nggak bisa, percuma kamu kasih novel kayak begitu. J.K. Rowling, pengarangnya Harry Potter, bisa. Tapi saya bukan J.K. Rowling, ya saya nggak bisa dong.
Dia lanjutkan, "It is no good showing me a life like the life of Jesus." Percuma kamu nunjukin saya hidup seperti hidup Yesus, atau hidup murid-muridnya, hidup Paulus, hidup Petrus, hidup jemaat, dan bilang, kamu harus hidup kayak begini. Percuma kamu datang ke saya bilang seperti itu. Itu Yesus, itu Petrus, itu Paulus, itu Bang Ray. Saya bukan mereka. Saya bukan Yesus, saya bukan Petrus, saya bukan jemaat Kolose, saya bukan mereka. Saya nggak bisa. Dan kemudian Sir William Temple melanjutkan ilustrasinya. Dia bilang begini, but if J.K. Rowling could come and live in me, tapi kalau J.K. Rowling itu bisa datang dan hidup dalam saya, menguasai saya, sehingga keterampilan saya itu keterampilan J.K. Rowling, imajinasi saya itu imajinasi J.K. Rowling, kesanggupan saya untuk memikirkan plot twist, skill menulis, imajinasi kreativitasnya itu kreativitas J.K. Rowling, dan dia datang dan hidup, merasuk, menguasai saya, mengendalikan saya, menginspirasi saya, maka aku bisa nulis novel untuk. And if the Spirit of Jesus could come and live in me, dan hanya ketika Roh Yesus, ketika Yesus sendiri datang dan tinggal dalam saya, maka hanya itulah satu-satunya kesempatan I could live a life like this. Saya bisa menjadi seperti apa yang dia lakukan. Bisa menjadi serupa dengan gambar halnya. Teman-teman, aku tutup dengan satu ayat yang menjadi pasangan di surat Kolose, di Galatia 2 ayat 20. Teman-teman, ini kalimatnya, ini tema PJ kita, since Jesus came, a whole new life. Apa jaminannya benar kita bisa menikmati a whole new life? Galatia 2 ayat 20, aku bacakan buat kita ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalamku. Since Jesus came, dia benar datang. Dia benar tinggal dalammu. Dia menerima engkau dan saya. Dan karena Kristus yang hidup dalamku, karena itu hidupku yang kuhidupi, dan dia saat lama pengen balik ke cara sekarang dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Apa jaminannya kita bisa menikmati a whole new life in Jesus Christ? Karena Kristus sendiri yang hidup di dalam kau dan saya. That's the new life. Itulah hidup yang baru. Dan kita bersyukur dia mau datang. Dia mau menerima kita. Dan dia tidak meninggalkan kita terus-terusan seperti itu. Saya berdoa teman-teman ke depan menikmati komunitas PO-MIPA sejauh teman-teman diizinkan Tuhan. Kalian mungkin maba masih ada yang mau nyoba lagi tahun depan, mungkin cuma setahun sama PO-MIPA. Kalian yang udah mantep dan yakin sama jurusan kalian mungkin 3,5 tahun, ada mungkin 4 tahun. Tapi PO-MIPA, setiap firman yang teman-teman dapatkan, setiap kesempatan teman-teman akan melayani dan bersaksi adalah bukti Tuhan belum selesai dengan kita. God has not finished with us yet. Dan kiranya Tuhan menolong dan memimpin kita. Aku berhenti sampai sini. Ada waktu untuk tanya jawab. Feel free teman-teman, kalau mungkin ada yang mau teman-teman japri, kalian bisa private chat aku. Aku akan doakan apa yang mungkin menjadi kondisi atau pergumulan teman-teman. Kalaupun ada pertanyaan, feel free untuk tanyakan. Nanti setelah itu kita akan tutup dalam doa. Aku kembalikan ke siapa? Ke bidang 2 kali ya. Iya, makasih ya Bang buat firmannya. Dan aku juga mau mengajak teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa ketik aja di kolom chat, atau juga kalau mau tanya langsung juga nggak apa-apa untuk open mic. Teman-teman, aku persilakan teman-teman buat open chat, bertanya, maupun mungkin ada yang mau di-sharingkan gitu apa yang didapat pada hari ini, teman-teman juga bisa ketik di kolom chat teman-teman. Dan jujur aku sekarang merasa sangat terberkati kalau misalnya kalau Tuhan tuh walaupun aku memang sudah hidup dan ditebus sama Tuhan, tapi Tuhan belum selesai dengan aku. Banyak hal yang mau Tuhan kerjakan dalam hidupku. Mungkin
banyak hal yang sebenarnya sampai sekarang aku juga belum mengerti gitu ya teman-teman, tapi aku percaya bahwa since Jesus come dan ya gitu, ada kehidupan yang baru, ada kehidupan yang datang, yang baru yang buat Tuhan kasih gitu kepada kita gitu teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa men-sharingkan hal-hal yang mungkin bisa mungkin menjadi berkat, atau mungkin teman-teman juga ada yang ingin ditanyakan, boleh banget teman-teman buat ditanyakan kepada Bang Rey. Yuk teman-teman, aku kembali persilakan teman-teman untuk bertanya atau mungkin juga mau men-sharingkan. Mungkin dari teman-teman kakak-kakak KTB, PKTB, atau mungkin kakak-kakak yang dari 2018, 2017 juga, kalau ada yang mau di-sharingkan ataupun ada yang ditanya juga bisa ditanyakan ya teman-teman, dan juga kakak-kakak. Teman-teman, mungkin kalau misalnya teman-teman belum ada pertanyaan, mungkin teman-teman juga bisa sharing teman-teman, mungkin nggak hal yang mungkin bisa mungkin dari kolom chat, atau juga mungkin dari kita open mic gitu teman-teman. Aku mau persilakan teman-teman ya buat sharing ataupun mungkin kembali ingin bertanya sesuatu. Dari Arga, mungkin aku bantu bacakan ya. Jadi mungkin kalau dari Arga sendiri mau sharing bahwa dia bisa mengerti gitu, Arga mengerti bagaimana pentingnya persekutuan sebagai tempat untuk bertumbuh, dan juga Arga juga mengajak itu kepada kita bahwa mari kita untuk bertumbuh bersama-sama supaya kita semakin peduli dan juga menjadi man or woman for others ya. Jadi ya, semangat bersekutu semuanya. Iya, semangat juga Arga. Jadi teman-teman mungkin dari KTB yang sudah ada, dari persekutuan PMIPA Farmasi yang menjadi wadah kita tempat bertumbuh, mari teman-teman kita memandangi suatu anugerah yang Tuhan kasih sebagai wadah yang Tuhan kasih, sebagai untuk kita bertumbuh juga mengasihi satu sama lain, karena dari sini kita bisa juga belajar bagaimana penyertaan dan kasih Tuhan yang selalu baru gitu, dan sangat memperbarui hidup kita gitu, karena Tuhan memang belum selesai bagi hidup kita. Dan juga ada KJ saya yang sharing juga bahwa Paulus menggarisbawahi tindakan saling meneguhkan dan saling menguatkan antara jemaat sebagai bentuk tindakan yang nyata. Tindakan tersebut adalah buah dari firman Tuhan yang diterima dan dipelihara dalam hati dan pikiran. Wah, mantap, Bang Yesaya. Ya, betul Bang. Aku setuju. Kalau Kak Jessica bilang kalau misalnya hidup yang baru
dalam Kristus, benar-benar punya pegangan hidup yang pasti dalam Kristus. Di tengah kepanikan hidup, kita tahu kena. Iya, boleh. Harusnya itu warna nilai begini. Teman-teman, jika ada yang masih mengetik, aku persilakan. Terima kasih aku udah sharing. Makasih juga Kak Jis kalau misalnya Kak Jis juga sharing bahwa Kak Jis juga sedang belajar juga untuk terus mengalihkan diri dari self-centeredness, dosa ke other-centeredness sebagai buat fokus gitu sama Tuhan dan sesama. Dan menyadari kalau misalnya jatuh bangun dalam dosa itu berarti kita butuh Tuhan yang benar-benar butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Makasih ya Kak buat sharingnya. Terus ada Sifra juga nih yang sharing kalau misalnya Sifra kembali diingatkan kalau komunitas itu bukti Tuhan belum selesai sama Sifra dan diri kita juga teman-teman. Dan iya benar, ya iya benar, aku nggak pernah minta adanya PMI Pafar, adanya KTB, adanya teman-teman seiman. Dan hari ini aku bersyukur banget ada dan refresh, padahal beberapa waktu lalu baru aja kayaknya lagi sulit bersyukur karena lagi hektik. Aku juga diingetin gak ada yang terlalu baik untuk terlalu diproses, gak ada yang terlalu baik untuk terus diproses sama Allah. Aku jadi belajar buat gak cepat puas diri juga dan terus rendah hati. Yay, makasih Sifra buat sharingnya. Mungkin teman-teman kalau masih ada yang mau sharing, aku persilakan. Dan kepada Bang Ray, aku persilakan untuk doa firman Tuhan. Oke, terima kasih teman-teman buat waktunya. Terima kasih juga buat teman-teman yang kasih personal chat ke aku akan doakan ya. Mari kita tutup dalam doa buat renungan firman kita. Aku izin doakan teman-teman ya. Mari kita doa. Tuhan, aku berdoa buat adik-adik, buat rekan-rekan, buat sahabat-sahabat teman-teman di WIPA Farmasi. Tuhan, aku nggak tahu apa yang mungkin menjadi detail, pergumulan, tantangan, kemanusialamaan yang mereka terus gumulkan. Tapi kiranya sore hari ini kami semua boleh kembali meyakini bahwa di dalam Kristus yang menerima kami dengan segala keberadaan kami telah menanggalkan manusia lama dan telah mengenakan manusia baru yang mau terus Tuhan perbaharui. Tuhan sendiri yang sedang bekerja dalam diri kami melalui komunitas, melalui firman, melalui bentuk mengasihi satu sama lain dan bersaksi melayani sesama orang-orang di sekitar kami. Karena itu tolong kami Tuhan untuk boleh terbuka di hadapan-Mu. Aku berdoa buat teman-teman, buat adik-adik yang mungkin sedang bergumul dengan dosa-dosa pribadi, buat mereka yang sungguh-sungguh sedang bergumul dengan dosa, kelemahan karakter, akar pahit yang mereka tahu, mereka harus matikan, harus buang. Tuhan, karuniakan kekuatan, karuniakan kuasa, karena sekarang Engkau ada di dalam mereka, dan kami semua ada di dalam Engkau. Tuhan, aku juga berdoa buat
adik-adik, buat teman-teman yang sedang bergumul dalam keimanannya, mereka yang masih terus bertanya, is it worth it Tuhan? Apakah Engkau benar adanya? Apakah Engkau benar nyata? Apakah Engkau pantas untuk aku ikuti? Tuhan, aku berdoa kiranya dalam kehendak dan dalam karunia kasih-Mu, Kau boleh menyatakan diri, memanggil, dan menuntun mereka, untuk mereka akhirnya boleh segenap hati, segenap diri, mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan yang mau menerima dan tidak pernah rela meninggalkan kita begitu adanya. Tuhan, aku juga berdoa buat adik-adik, teman-teman yang juga mungkin sedang bergumul dengan berbagai tantangan, kesulitan ke depannya. Tuhan yang senantiasa tolong dan pimpin dan pakai setiap kami untuk boleh menjadi kesaksian, untuk boleh menjadi komunitas yang saling meneguhkan dan menguatkan, dan kiranya Tuhan saja yang akhirnya boleh dipermuliakan melalui hidup yang baru yang di dalam Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami menyerahkan hidup kami, segenap perjalanan ke depan, ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada MC dipersilakan. Terima kasih Bang Ray atas firman Tuhannya. Semoga dari firman yang telah Bang Ray sampaikan, kita dapat menanggalkan manusia lama dan dapat menjadi manusia baru. Terima kasih juga teman-teman dan bidang 2 atas sharingnya. Kehadiran Yesus dalam kita pastilah menciptakan perubahan dalam diri kita. Layaknya Paulus dan Zakheus yang hidup penuh dengan dosa, sebelum Yesus hadir ke hidup mereka. Namun setelah Yesus ada di hati mereka, hidup mereka berubah menjadi penuh dengan sukacita dan sukacita yang berlimpah. Mari kita bersukacita dengan bernyanyi sejak Yesus di hatiku. Kepada bidang 2 dipersilahkan. Ya, aku sekarang membacakan pengumuman. Jadi PJ online ini di tanggal 9 Oktober tahun 2020 ini dengan tema Since Jesus Came, A Whole New Life. Dengan pembicaranya ada Bang Ray, juga ada MC dan senior, yaitu Nathan dari Statistika 2019, juga keyboardisnya ada Sifra dari Biologi 2018, dan juga ada pelayan menjangkau jiwanya, Manjil, dari KTB Kalia, Aktuaria 2020. Nah, buat teman-teman mungkin bisa kasih emoticon applause sebagai apresiasi kita kepada teman-teman kita yang sudah melayani hari ini. Dan selanjutnya,
ada di tanggal 7 Oktober 2020 akan ada persekutuan doa online. Nah, teman-teman, aku mengajak teman-teman untuk juga hadir mengikuti persekutuan doa online di jam 4:30 di tanggal 7 Oktober 2020 di hari Rabu ya teman-teman. Dan selanjutnya ada maksudku tanggal 14 Oktober teman-teman, dan juga open chat OA, dan ini ada adminnya yang baik-baik semua, dan teman-teman juga kalau misalnya mau cerita, mau curhat, atau mungkin minta doa, minta didoakan, teman-teman bisa chat aja ke OA kita di OWC 0109R, terus teman-teman bisa chat dan bisa cerita ya teman-teman. Dan selanjutnya jangan lupa teman-teman buat datang di persekutuan Jumat Zaman PJJ Series, ya temanya itu integritas masih zaman. Nah, pembicaranya ini ada KDB di Jumat 16 Oktober 2020 jam 4:30 sore. Teman-teman jangan lupa datang ya, buat kita bisa berkumpul dan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan aku juga mau mengajak teman-teman setelah ini bisa pakai, nanti akan dikirim oleh kakak-kakak dari PO MIPA FAR buat kita sharing dengan memakai foto ini di IG story kita. Nanti kita sharing nih apa yang kita terima hari ini, dan juga jangan lupa buat tag teman-teman kita yang lain. Oke teman-teman, dan juga sebagai memperlengkapi diri kita buat hari ini, buat kita sebagai menjalani hidup baru yang udah Tuhan berikan, ada e-book rohani dari PMIPA Farmasi. Nah, teman-teman dari PMIPA Farmasi ini udah menghadirkan e-book yang buat memperlengkapi teman-teman di bit.ly/ebook PMIPA. PMIPA-nya kapital ya teman-teman. Dan aku juga mau mengajak teman-teman mengucapkan ulang tahun, happy birthday buat teman-teman kita yang ulang tahun di seminggu ini. Yang pertama ada Irene, terus ada Yusafat, terus ada Sela, juga ada Feni, juga ada Grace dan Tasya, juga besoknya, dan hari ini ada Kak Maxi, ada Kak Ida, ada Ida, juga ada Esther, dan nanti di tanggal 10 ada Kevin. Dan yuk teman-teman kita ucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman kita, dan mungkin teman-teman yang hadir para yang ulang tahun mungkin bisa open cam juga nih, biar kita bisa tahu sih siapa yang namanya gitu. Teman-teman bisa open cam. Yeay, selamat ulang tahun ya teman-teman, dan aku mau mempersilakan kepada Pendua Syaf untuk memimpin doa syafaat hari ini. Iya, shalom teman-teman semua. Sebelum kita memulai doa syafaat, ada baiknya bagi teman-teman sekalian untuk mendengarkan situasi yang sekarang sedang terjadi di Indonesia. Semenjak Kamis kemarin, Presiden Joko Widodo belum berkomentar terkait pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh DPR pada hari Senin kemarin. Sejak Selasa, gelombang massa yang melakukan protes terhadap UU Cipta Kerja sudah kian besar di sejumlah daerah, misalnya di Bandung, Lampung, Surabaya, Bekasi, hingga Banten. Aksi penolakan tersebut terpantau ricuh di beberapa daerah dan terjadi bentrokan antara massa demonstran dengan aparat keamanan. Massa kebanyakan terdiri dari aktivis serikat buruh, mahasiswa, hingga pelajar yang menuntut agar pemerintah membatalkan pengesahan UU Cipta Kerja yang dianggap merugikan kelompok pekerja. Oleh karena itu, aku meminta tolong kepada teman perempuan untuk berdoa kepada pemerintah agar mereka dapat diberikan hikmat oleh Tuhan dalam meninjau kembali terkait pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan para demonstran juga diberikan hikmat dalam menilai UU tersebut. Aku juga meminta kepada teman laki-laki untuk berdoa supaya aksi demonstrasi yang diselenggarakan dapat berjalan lebih kondusif dan lebih mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi yang masih terjadi. Tak lupa juga bagi kita semua untuk mendoakan kesehatan
dan keamanan setiap demonstran dan aparat keamanan. Dengan itu, marilah kita berdoa menurut pokok doa yang telah dibagikan. Ya Bapa di surga, kami tahu bahwa firman-Mu berasal dari Engkau dan merupakan pelita serta terang bagi jalan kami. Kami juga memahami bahwasanya manusia tidak hanya hidup dari makanan saja, namun juga oleh karena firman. Oleh sebab itu, kami telah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Kakak Ray. Biarlah firman-Mu bersemayam di hati kami, mempengaruhi kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, agar senantiasa firman ini menerangi jalan kami, mempengaruhi kami dalam membuat keputusan, agar kiranya Bapa, kami pun dapat berkenan bagimu juga. Kami juga berdoa bagi Kakak Ray yang baru saja menyerahkan firman kepada kami. Kami mengucap syukur atas rahmat yang kau berikan padanya, sehingga dia bisa meluangkan waktunya untuk melayanimu. Biarlah kiranya Bapa, kuasa-Mu yang menyertainya selalu, terutama dalam masa pandemi ini, kiranya dia bersama keluarganya dan teman-temannya mendapat kemurahan yang hanya daripada-Mu saja ya Bapa. Sertailah juga dia dalam panennya Bapa, agar kiranya wabah ini juga tidak menghentikannya dari melakukan kewajibannya Bapa. Biarlah kiranya panennya juga menjadi berkat bagi orang lain. Untuk teman kami, Nathan, selaku MC kami pada persekutuan hari ini, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberinya kekuatan dan kesempatan untuk melayani-Mu pada hari ini. Ya Bapa di surga, kiranya rahmat-Mu menyertainya terus dalam hidupnya, pelayanannya, juga dalam perkuliahannya ya Bapa. Kami berdoa agar dia dapat meneruskan kuliahnya dengan baik. Sekiranya hikmah-Mu juga menyertainya saat masa mudanya ini dalam mengambil keputusan. Hal yang sama juga kami doakan bagi segenap jemaat PO MIPA Farmasi, agar kami selaku mahasiswa dapat menjalankan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab kami selaku pelajar. Biarlah kiranya Bapa, dengan kondisi sekarang di Indonesia, kami tetap dapat menjaga pikiran kami agar tetap kritis dalam sesuatu ya Bapa. Karena sepintar-pintarnya kami tahu bahwa benar atau tidaknya sesuatu hanyalah kehendak dari-Mu saja, dan bahwa kami hanya menyuarakan kebenaran-Mu. Kami juga berdoa agar kami diberi kekuatan ya Bapa, baik itu dalam menjalani lika-liku hidup, sosial, romansa, dan perkuliahan. Ya Bapa, bahwasanya kami sebagai manusia kadang merasa lemah dan jatuh. Terutama ketika PJJ, beberapa dari kami merasa suntuk karena terpisah dari teman-teman kami, juga karena beban kuliah yang rasanya kian berat. Namun kami tidak berdoa agar beban kami dikurangi, akan tetapi kami berdoa agar kami diberi kekuatan untuk menangani dan melewati rintangan itu. Ya Bapa, kami tahu bahwasanya Engkau terus-menerus berada di sisi kami, bersuara, dan menolong kami setiap harinya. Kiranya Bapa, kami dapat lebih menyadari tanda-tanda dari-Mu, dapat lebih peka terhadap petunjuk dari-Mu, karena dalam kehidupan kami selalu bersandar kepadamu. Berilah kiranya kami hikmat dalam membagi waktu kami, karena hari-hari kami dipenuhi oleh berbagai jadwal, baik dalam kuliah, istirahat, bermain, maupun dalam pelayanan. Kiranya dengan rahmat-Mu, kami dapat mengendalikan diri kami, agar kiranya kami dapat melaksanakan kuliah kami dengan bertanggung jawab dan lebih semangat. Kami juga berdoa bagi kelompok tumbuh bersama yang telah dibentuk. Biarlah kiranya sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa, kami pun dapat tumbuh bersama dalam iman kami, agar kami semakin dewasa. Berkatlah kakak pemimpin KTB kami yang telah meluangkan waktunya bagi kami, agar mereka dapat bersabar dalam menemani dan membimbing kami dalam proses pertumbuhan ini. Tak lupa juga kami berdoa bagi teman kami Hans ya Bapa, yang saat ini sedang terbaring sakit karena tumor di nasofaringnya. Biarlah kiranya dengan kekuatan-Mu, dengan kemurahan-Mu, Engkau menyembuhkan Hans dari penyakitnya ya Bapa. Berilah kekuatan baginya, bagi orang tuanya, agar mereka dapat bersabar dan tabah. Dan kiranya kuasa-Mu juga mengetuk hati setiap orang untuk dapat menolongnya ya Bapa, baik dalam donasi maupun dalam motivasi dan doa.
Kami percaya akan keajaiban-Mu. Ya Bapa, selama kami menjalani hidup kami pun telah melakukan begitu banyak dosa, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami, baik secara sadar maupun tidak sadar. Engkau pernah bersabda ya Bapa, bahwasanya yang Kau kehendaki adalah pertobatan dari orang berdosa. Oleh sebab itu, kiranya Engkau berkenan mengampuni dosa-dosa kami, serta memberikan kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Inilah doa kami, ucapan syukur kami, dan pengampunan dosa kami. Biarlah kiranya ya Bapa, terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, teman-teman, kita semua memang berdosa dan telah kehilangan teman-teman, kita semua memang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita seharusnya tidak layak bertemu dengan Allah. Namun ada kabar baik. Allah yang adalah kasih dan Dia telah mengaruniakan kepada kita suatu jalan keselamatan, yaitu hanya melalui Yesus Kristus. Oleh karena Dia kita dapat datang kepada Bapa, mendapat pengampunan dan hidup yang baru. Maka dari itu, mari kita menyambut keselamatan yang telah dikaruniakan kepada kita dan mengerjakan keselamatan dengan serius dan gentar kepada Allah. Mari kita nyanyikan lagu Mengenalmu diubahkan dan hidup bagi Dia dengan hati yang sungguh. Hingga Kau memilihku, dulu aku pun seteru, angkuh dan tercela, hingga Kau bimbing di dalam anugerah. Besar kasih bagi dunia.
kepada Kak Winda dipersilakan untuk memimpin doa penutup. Ya teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Tritunggal, Allah Sang Pemilik kehidupan kami mengucap syukur ya Allah untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Bersyukur kalau Tuhan boleh mengizinkan kami berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk bersekutu bersama sebagai saudara seiman di PU MIPA Farmasi. Kiranya lewat firman yang boleh disampaikan hari ini, boleh senantiasa meneguhkan kami untuk meninggalkan hidup lama kami dan menyerahkan kehidupan kami untuk senantiasa hidup bagi Kristus dan bukan untuk diri kami lagi. Begitu bersyukur juga kalau Tuhan boleh menganugerahkan kami komunitas PMK Farmasi sebagai sarana kami bisa semakin mengenal Tuhan dan dapat bertumbuh bersama dengan teman-teman seiman kami. Menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, kiranya Allah yang senantiasa terus menjadi bagian kami, sumber sukacita kami, dan kiranya kami boleh terus Tuhan mampukan untuk berjuang semakin serupa dengan Kristus hari demi hari. Ampuni kami Tuhan kalau selama PJ hari ini kami mendukakan hati Tuhan lewat sikap hati, pikiran, tutur kata, perbuatan kami mohon ampun ya Bapa, dan kiranya Tuhan saja yang senantiasa melayakan kami menjadi anak-anak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami, kiranya kehendak-Mu saja yang jadi, bukan kehendak kami. Sebentar juga kami akan berusaha satu sama lain, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, teman-teman dipersilakan untuk bersatu teduh. Amin. Selamat hari Jumat, teman-teman. Ya. Selamat hari Jumat. Selamat hari Jumat. Selamat hari Jumat. Selamat hari Jumat. Semuanya. Selamat hari Jumat, teman-teman.